Pak, sekarang kita beranjak ke persoalan hukum. Nah, ini yang seru pemirsa. Kita tahu kalau permasalahan hukum ini sedang disorot, Pak. Khususnya adalah institusi Polri. Ada kasus yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya kira memang ini taruhan ya. Untuk membangun kepercayaan opini publik itu. Kepercayaan pertama tentu kepada pengadilan. Ya, bagaimana pengadilan bisa memberikan hukuman yang logis. Ya, sebab ada juga pandangan-pandangan jangan sampai semuanya harus sama di mata hukum. Jangan sampai kemudian yang berpangkat tinggi dengan berpangkat rendah kemudian dibedakan. Ya, ada perlakuan diskriminatif dalam hukum. Ini saya kira yang harus dijaga, bahwa putusannya memang transparan dan masyarakat bisa menerima putusan itu. So kalau tidak, ini kredibilitas peradilan itu menjadi dipertanyakan masyarakat. Yang kedua, momentum peradilan Sambo ini juga momentum untuk mengembalikan kepercayaan bagi institusi Polri. Ya, Polri ini kan sangat dibutuhkan sebagai pengawas masyarakat, sebagai menjaga keamanan, ya, menegakkan keadilan. Nah, kasus Sambo ini kan menjadi masalah yang membuat kredibilitas Polri menjadi menurun ya kepercayaannya. Nah, karena melalui pengadilan ini, melalui sikap tegas dari pihak Polri dan peradilan yang transparan, ini juga menjadi semacam momentum untuk perbaikan institusi Polri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Polri. Tapi Bapak optimis tidak bahwa hati rakyat ini bisa diambil kembali, Pak ya? Ini seperti apa? Khususnya dalam harus diusahakan dengan cara bagaimanapun. Ya. Salah satunya ya melalui proses peradilan ini harus benar-benar, sehingga masyarakat merasa oh iya, penegakan hukum dilakukan. Saya kira itu. Sekarang kita ke KPK ya Pak ya. Nah, ini KPK juga jadi sorotan Pak. Meskipun banyak sekali yang sudah dilakukan KPK, tapi kinerja KPK di 2022 dan di awal 2023 disorot Pak. Karena banyak yang diharapkan bisa ditangkap, ternyata belum berhasil. Harun Masiku contohnya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya kan kita melihat KPK kinerjanya memang harus menyeluruh ya, bukan 1-2 kasus saja. Ya, kan KPK itu kan kerjanya sekarang mereka sebut sebagai programnya itu penanganannya Trisula. Nah, Trisula itu pendidikan, pencegahan dan penindakan. Saya kira di mana-mana kalau lembaga anti korupsi itu kerjanya begitu. Pendidikan, pencegahan dan penindakan. Karena itu kita melihatnya berapa besar pengaruh pendidikan yang sudah dilakukan dan pencegahan yang teramankan. Lalu upaya-upaya sistem. Kita kan pemerintah juga melakukan langkah-langkah itu. Ya, melalui mall pelayanan publik sehingga orang bisa mengakses langsung, sehingga tidak berliku-liku, tidak terjadi kesempatan untuk terjadinya pungli, mudah, cepat. Kita melalui pelayanan publik. Kemudian juga membangun zona integritas. Kemudian wilayah bebas korupsi, WBK. Ya, dan itu kita tiap tahun adakan semacam award yang memasuki wilayah. Kemudian itu dari dalam rangka melakukan pencegahan. Ya. Begitu juga KPK saya lihat juga melakukan itu. Nah ini, nah, tetapi ketika memang penindakan itu ini belum optimal, maka tentu tindakan-tindakan seperti itu, dan memang ada hal-hal yang memang belum dapat dilakukan. Saya kira itu ada hal-hal yang memang perlu dikuatkan ya, sehingga kita belum tahu kenapa misalnya kasus-kasus orang yang belum bisa
ditangkap yang harus ditangkap, itu mungkin ada hal-hal yang menghambat. Ya. Tapi kan Gubernur Papua kemarin sudah bisa ditangkap, walaupun sulit gitu kan. Wah, ini tak terasa sudah hampir semua isu kita bahas ya, Pak Wapres. Baik Pak Wapres, ini mungkin sebagai penutup di sini, bolehlah beri masukan atau mungkin pandangan, bahkan juga saran kepada masyarakat, mengingat tahun 2023 tahun yang komplit. Ada isu politik di sini, ekonomi juga, bahkan hukum. Supaya masyarakat, nah ini jangan kemudian jadi panas, tetap adem dan tetap positif, ini seperti apa sarannya Pak? Ya, saya kira masyarakat melihatnya pertama soal ekonomi, itu harus optimis. Optimis karena kita memang sebagai bangsa, pejuang, selalu siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Apalagi Indonesia dianggap paling baik ekonominya di dunia karena keberhasilan kita menangani COVID, dan kemudian kita juga melakukan langkah-langkah yang tepat di dalam mengendalikan ekonomi sehingga ekonomi kita tidak hancur atau tidak terkena pemunduran yang sangat seperti di negara lain. Itu patut kita optimis ya. Yang kedua, sebagai bangsa yang sudah biasa dalam hidup dalam negara demokrasi dan negara yang plural, negara yang berbineka tunggal ika, maka perbedaan-perbedaan itu harus bisa disikapi dengan penuh toleransi, dengan sikap yang santun. Karena itu ketika kita nanti memasuki di tahun politik, sebaiknya perbedaan pilihan partai, pilihan capres itu tidak membuat kita menjadi terbelah. Saya sering mengatakan bahasa yang saya pakai itu mencontoh dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, capres, lakum capres hukum walana capres sunnah, bagi Anda capres Anda, bagi saya capres saya. Wah. Begitu juga partai, lakum partai hukum walana partiona, bagimu partaimu dan bagiku. Jadi ini biasa saja begitu, tidak harus menjadi kemudian kita terbelah, bermusuhan. Saya kira masa-masa seperti itu sudah berlalu lah, bukan lagi watak kita bangsa Indonesia sekarang yang sudah lebih dewasa. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wapres sudah bincang-bincang dengan saya. Itulah dia tadi pemirsa perbincangan saya dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.